Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kalau tidak salah, kamu Auli ya, ketua kelas 12 IPS. Iya Ibu, saya Aul. Baiklah, di sini Aul datang pasti punya hal yang penting nih dibicarakan kepada Ibu. Iya Ibu, saya mengalami masalah. Saya ingin bercerita kepada Ibu. Oh, baiklah. Sebelumnya apa Aul pernah melakukan proses konseling seperti ini? Iya Bu, saya pernah mengikutinya kemarin. Sebelum di waktu semester 1 Ibu. Oh iya. Jadi di sini Aul sudah tahu kan bagaimana proses konseling? Iya Ibu sudah. Baiklah. Jadi Ibu ingin tanyakan di sini, bagaimana harapan kamu setelah mengikuti konseling ini? Saya harap Bu, masalah yang saya alami ini bisa teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat, Ibu. Oh, seperti itu ya. Baiklah, di sini konseling yang kita akan lakukan itu membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit ya. Jadi bagaimana? Apakah Aul sudah setuju seperti itu? Iya Ibu, saya setuju. Baiklah, jika Aul sudah setuju, sekarang Aul boleh bercerita tentang apa yang ingin diceritakan kepada Ibu. Baik Ibu, begini Bu, saya punya masalah berkaitan dengan asesmen nasional yang digantikan dengan ujian nasional Ibu. Nah, di sini pertama kalinya saya merasakan hal itu karena asesmen itu pertama kali dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, dan ini merupakan pengganti dari ujian nasional Ibu. Oh, seperti itu ya. Di sini masalah apa sih yang Aul maksud? Bagaimana? Saya merasa takut dengan asesmen nasional Ibu. Kenapa Aul merasa takut? Saya merasa takut ketika mendengarkan asesmen nasional Ibu, karena hal itu membuat saya teringat jika asesmen tersebut pertama kalinya diadakan, dan sejak SMP ujian nasional membayangi diri saya hingga sampai sekarang, dan ujian tersebut malah diganti menjadi asesmen Ibu. Jadi itu yang membuat saya semakin takut. Seperti itu. Boleh Aul lebih jelaskan rasa takutnya seperti apa yang Aul rasakan ini? Iya Ibu, saya merasakan ketakutan, merasa cemas, bingung, dan intinya di sini nggak enak sekali Ibu. Kalau menurut Ibu, perasaan ragu dan khawatir tentang hal itu apakah wajar dirasakan oleh setiap orang Ibu? Namun hal itu akan menjadi masalah ketika saya sudah terbebani Ibu. Iya, jelas itu akan menjadi masalah. Dan jika boleh Ibu tahu, perasaan takutmu untuk ketika mendengar asesmen nasional ini sejak kapan? Sejak saya SMP Ibu, di mana waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena orang tua saya itu ingin nilai ujian saya di atas minimal Ibu, dan akan berpengaruh untuk lanjut ke sekolah yang lebih unggul. Tetapi di waktu itu saya hampir tidak lulus Ibu. Apa hanya masalah itu yang membuat kamu takut? Sebenarnya masih ada Ibu. Apa itu? Jadi di waktu saya hampir tidak lulus itu, orang tua saya marah dan menghukum saya seharian, dan hal itu membuat saya sangat takut Bu. Tetapi yang membuat saya merasa lebih takut itu
kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi kepada saya, dan yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya marah kembali, Bu. Kan asesmen itu bukan asesmen biasa. Nah, asesmen itu sebagai penentu apakah saya akan lulus ke depannya atau tidak, Ibu. Seperti itu. Iya, Ibu. Jadi saya di sini merasa sangat takut jika tidak lulus di asesmen itu, Ibu. Karena waktu kemarin saya tidak bisa berkonsentrasi dan menjawab soal, dan akhirnya saya mendapat nilai minimal, Ibu. Baiklah, dari Aul yang ceritakan tadi, Aul merasa takut tidak bisa lulus dan menyebabkan Aul kena marah oleh orang tua. Dan perasaan takut itu karena asesmen bukanlah asesmen biasa, sehingga membuat Aul tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapat nilai minimal. Seperti itu. Iya, Ibu, benar. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut, Ibu. Baiklah, jadi di sini pokok masalahnya Aul memiliki perasaan cemas ketika menghadapi ujian yang sekarang akan digantikan menjadi asesmen nasional, dikarenakan persepsi Aul bahwa asesmen tersebut bukanlah asesmen biasa, sehingga Aul tidak dapat berkonsentrasi, menjawab soal, dan mendapatkan nilai minimal. Seperti itu. Iya, Ibu, seperti itu. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Aul? Sekarang rencana Aul, saya ingin menghilangkan rasa cemas saya, Ibu. Karena coba saya tidak cemas, pasti saya akan memberikan yang lebih terbaik lagi dalam menjawab soal. Bagus sekali, Aul. Jadi sebelum Ibu membantu Aul, di sini apakah Aul pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasan, ketakutan Aul? Seperti itu. Pernah, Ibu. Ketika sebelum ujian, saya mencoba merelekskan diri dengan mengatur pernafasan, Ibu. Oh, bagus sekali, Aul ya. Jadi di sini Aul sudah pernah mengatasi dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi baiklah, untuk kali ini Ibu akan membantu Aul untuk lebih rileks lagi atau menghilangkan kecemasan Aul dengan teknik desensitisasi sistematis. Iya, Bu. Aul mau bertanya, apa sih teknik desensitisasi sistematis itu? Oh, jadi begini. Teknik itu merupakan penggantian kecemasan ataupun ketakutan Aul dengan menggunakan relaksasi. Nah, di sini yang Ibu lakukan sekarang adalah metode relaksasi yang bisa kamu pelajari dan pahami nantinya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Oh iya, Ibu, saya lagi ingin mau bertanya, apakah teknik ini sama dengan yoga? Teknik ini sebenarnya sangat berbeda ya, Aul. Dimana teknik ini merupakan keterampilan yang dapat kamu pelajari dan pengaruhnya kurang lebih sama dengan seperti yoga sih, tapi dalam teknik ini kamu dapat belajar bagaimana menegangkan dan merelaksasikan bagian otot tubuh kamu, dan pada akhirnya Aul akan belajar untuk merelaksasikan dan kapanpun suatu bagian otot mulai tegang dan kamu dapat memberikan sinyal kepada diri sendiri untuk tetap rileks. Seperti itu, Aul. Oh, seperti itu ya, Bu. Aul sudah paham. Alhamdulillah jika sudah paham ya, Aul. Baiklah, kita mulai ya. Sebelumnya, silakan Aul mengambil posisi duduk yang ternyaman yang menurut Aul. Sekarang, tutup mata Aul. Bayangkan ya, hari ini Aul akan melakukan atau melaksanakan asesmen nasional nih. Baiklah, buka mata Aul sekarang ya. Kemasannya. Ya. Jadi sekarang ikuti Ibu ya. Sekarang angkat tangan kanan Aul dan kepalkan secara kuat. Rasakan ketegangannya, lengan di bagian bawah, dan tahan selama 5 detik ya, Aul. Ibu hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5 dan turunkan secara perlahan-lahan. Ya, selanjutnya kita lakukan pada tangan kiri Aul ya. Kita naikkan, kepalkan secara kuat-kuat ya. Rasakan ketegangannya di bagian bawah. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan secara perlahan-lahan. Baiklah. Lalu lakukan selanjutnya itu. Kemudian Aul tarik nafas dalam-dalam selama 5 detik dan tahan ya selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekarang pusatkan perhatian Aul pada bagian kaki ya. Ya, rentangkan kaki Aul dan tahan selama 5 detik ya Aul. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan ketegangannya dan rileks. Turunkan secara perlahan. Selesai. Sudah selesai ya Bu? Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang tutup mata Aul lagi. Dan bayangkan hari ini Aul akan mengikuti ujian nasional. Sekarang bagaimana? Apakah Aul sudah merasa rileks ketika membayangkan akan melaksanakan ujian nasional atau asesmen nasional nanti? Iya Ibu, sudah. Bagus. Ibu lihat kelihatannya Aul sudah mampu rileks ya sepenuhnya ketika akan menghadapi ujian. Jadi, namun tadi hanya ketika Aul membayangkannya. Jadi untuk memperkokohnya hasil latihan pilek tadi, Ibu memberi tugas untuk Aul. Tugas seperti apa itu Ibu? Nanti ketika Aul di rumah ya, Aul akan melaksanakan relaksasi seperti yang tadi yang Ibu tadi ajarkan dan dilakukan secara berulang kali ya selama 20 atau 25 menit setiap hari, dimana agar sikap tenang itu akan makin kuat dan Aul benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi asesmen nantinya seperti itu. Tapi jangan lupa ya tetap belajar juga seperti itu dan berlatihlah soal-soal agar semakin baik akan untuk menghadapi asesmen nasional nantinya. Oh, oke, baik Bu. Saya akan melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Ibu dan belajar dengan giat. Baiklah, bagus sekali Aul. Jadi, kapan ya Aul akan melakukannya? Saya akan mulai melaksanakannya hari ini Bu. Baiklah, Ibu sangat merasa senang ya jika Aul seperti itu. Jadi, Aul sudah yakin kan untuk melaksanakan rencana tersebut. Ibu di sini berharap Aul akan melaksanakannya dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan Ibu dan Aul akan terlaksanakan dan tercapai seperti itu ya. Iya Ibu, saya akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh dan berusaha untuk melaksanakannya Ibu. Baiklah, bagus sekali ya Aul. Jadi Ibu rasa konseling hari ini sudah selesai ya. Jika Aul mengalami masalah atau hambatan selanjutnya, Aul bisa kesini lagi untuk menceritakan kepada Ibu di sini. Ibu siap untuk membantu Aul dan mendengarkan Aul. Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, saya pamit dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.